semakin lebih mudah untuk recovery. Oke. Chip, Glue, dan Freya udah di-ban sama Bitter by Vitality. Fanny, Marcel, Gwyn. Mereka juga nggak mau ngasih Fanny-nya ke Nanael ya. Oke. Ya, Tapi Nanael. Leomordnya gimana nih? Apa? Leomord. Leomordnya masih terbuka, tapi kalau ngomongin ke arah Leomord, ini masih ada Suyu juga untuk diperhitungkan. Cuma kalau ngomongin ke arah Povius dan Leomord, ini menjadi salah satu paket yang bisa dibilang seperti kata Profesor KB, kalau ada Ubi Ungu. Ubi ungu ini emang masalah. Ini akan menjadi sosok penghambat untuk para pasukan dari Bigetron. Apalagi melihat potensinya ada Zuxin di depan sana. Memaksa Crimson Beacon untuk dibuka for defensive. Ya. Itu menurutku cukup mahal di Turtle 1 dan 2. Iya, tapi mereka harusnya udah aware ya dengan Povius ini karena dari match sebelumnya pun ada beberapa match yang kita melihat memang mereka melepaskan Povius. Jadi pertanyaannya jawaban seperti apa nih untuk akhirnya bisa menutup early game power dari Povius itu sendiri terutama ketika udah ada Leomord juga dan Harley. Oh, main pick off ternyata ya. Mereka mau damage yang pasti, single target burst. Oke. Kalea Harley. Tinggal berarti di area EXP-nya harus benar-benar dipertimbangkan hero yang superior banget ya untuk nahan semua damage-nya. Mungkin kayak Terisla gitu kan. Terisla juga bukan tipikal hero yang benar-benar kayak tanda kutip kalah banget lah sama Povius di laning. Apalagi kalau kita ngomongin Terisla kan di level 4 dia punya penalty zone dan itu akan sangat mengganggu untuk hero-hero yang kayak Leomord di area objektif. Di possible banget untuk di-ban juga nanti sama tim Liquid ID. Oke, nah ini dia pick ketiga ya untuk tim Liquid ID yang ternyata akan langsung menuju ke arah Harriet. Memang masih menjadi prioritas ya untuk Harriet sekarang. Ya hero aman ya untuk menangin matchup gold lane juga. Perebutan dari Scavenger, Crab dengan adanya Synchrovision. Apalagi dengan adanya buff tambahan untuk monster jungle. Tuh. Itu akan membuat Harrietnya semakin lebih mudah buat last hit. Iya, dan ada kesempatan juga untuk langsung tutup sih secara matchup ya. Kalau misalnya ada yang dikhawatirkan sama tim Liquid ID nih waktu yang tepat untuk mulai mengeliminasi seperti contohnya ada Granger. Ranger juga ini merupakan hero yang nanti bakal bisa nge-follow Harley dan juga Shin-nya. Apalagi dengan adanya efek dari Sky Pierce ya tentu akan lebih memudahkan lagi untuk bermain dengan metode front to back. Makan depan, mungkin ya balik lagi ya Tsunami Slam-nya karena dari Povius. Ada Deadly Magic, ada Red Sonata, tipe burst juga. Apalagi buat sekarang kan Granger udah mulai banyak variasinya nih. Iya. Ada yang stay dengan emblem Assassin, mau penet angkanya lebih pasti. Ada juga yang mungkin mainnya emblem Marksman. Pakai Malefic Roar nanti ke late game. Itu option aja sih. Ya, dan sekarang Gatot Kaca ya. Cuman Bang Gabi aku pengen nanyanya, ketika ngebawain Harley, terus Kalea ada hero pick off kayak gini, apakah ngejawab dengan roamer yang benar-benar tebel banget itu bisa jadi opsi atau balasnya dengan agresif juga? Balasnya pakai hero yang kayak Gatot Hylos sih. Itu option paling bagusnya sebenarnya. Oke. Kayak kasih hero yang benar-benar bisa ngebuang resource ultimate-nya kayak Tsunami Slam sama Deadly Magic-nya. Dan tuker dengan adanya Battle Spell aja satu, Revitalize. Oh, oke. Jadi ada potensial juga ya untuk kita bisa ngelihat Hylos di fase band terakhir nanti dari Bigetron. Ya bisa banget, karena Gatotnya udah ditutup kan soalnya. Ya. Padahal gue lebih suka Gatot sih jujur. Karena Gatot itu bisa ngambil satu dari Magic setidaknya. Ya, cuma dengan potensi seperti ini, melihat EXP lainnya jangan sampai EXP yang nggak bisa ditumbangin, tapi mereka masih punya chance untuk alis. Karena berat banget di sini untuk para pasukan tim Liquid untuk bisa tutup alis. Problem utamanya adalah Magicnya udah 2. Yang mungkin akan membutuhkan sekali physical di akhir. Tapi untuk saat ini melihat dari tim Liquid mereka nggak bisa numbangin alis sih Prof. Dari catatan 3 draft awal mereka. Ya 3 draft awalnya bukan yang benar-benar buat ngejawab Elis ya. Iya, tapi Poveusnya ditutup Elis lumayan. Ya lumayan, karena balik lagi ya laningnya juga lebih repot nantinya. Lebih repot dan porsinya sama kayak Uranus. Bedanya mungkin clear-nya nggak secepat Uranus saja. Nggak bisa ngangkat-ngangkat juga sih bedanya. Kalau Uranus kan bisa ngangkat, lebih gampang juga. Dan ini dia, Hylos Gatot ya, paket komplit ditutup semuanya. Dua-duanya loh. Kayak paling menyisakan Khalid jatuhnya di sini. Oke, Khalid ya. Sebenarnya cukup kuat juga ya buat potensial di arah early game-nya. Tapi kalau untuk menahan damage, agak susah nggak bro? Agak susah sih emang. Karena balik lagi ya, cuma bermodalkan Quicksand Guard untuk bisa survive. Dan nanti cancellation-nya bakal banyak karena ada Jushin juga kan. Dengan adanya Crimson Beacon, targetnya juga bisa dikejar 2 kali berarti. Cetian, last pick roamernya ya. Mereka mau main counter setup. Jadi kalau misalkan kaliannya ambil satu gitu kan dengan Tsunami Slam, Ya. bakal dibalesin dengan adanya Fury of the Phoenix. Oke.
Fury of the Phoenix ini open vision yang cukup baik. Cuma dengan kondisi adanya Beatrix, ini sangat membantu untuk tim fight besar. Kalia Beatrix ya, Cuma classic combo. EXP lainnya menurut gua Alice cocok, Prof. Balik lagi dia bisa trigger Zetian. Ya banyak sih optionnya. Dia Kalaupun bisa- emang mau ngomongin hero favorite ya masih ada Sora juga ya, tapi mainnya main yang torrent. Ya, torrent. Tapi Ya kan? kalau menurut gua, kalau Sora ini kalau mainin torrent, Nah, beratnya tuh dia masih tidak sekuat itu dibanding Alice. Iya, iya, Oh, ya. Kalau iya. kita ngomongin matchup durability ya, pasti akan berbeda. Cuma ya balik lagi catatan penting dari bicara by Vitality karena ini full damage. Soranya emang harus main ke torrent terus sih, harus main ke awan. Karena kalau enggak badannya bakal minim banget. iya, tapi emang comfort pick juga sih buat Shogun menurut gue ya dengan penggunaan Soranya. Dan last pick menuju ke arah Khalid karena memang opsi yang udah sangat dibatasi. Tapi ini akhirnya ngebuka kesempatan buat tim Liquid ID juga bermain dengan lebih agresif. Ada banyak banget kira yang bisa menabrak nanti bro. Ya rotasinya ya. Iya. Dan balik lagi ya, tim playnya ini bener-bener mainin counter setup. Jadi ngebalikin apa yang bakal dibuat oleh kaliannya, lalu jawab dengan adanya pergerakan dari Citian. Nevin nggak nanya kita lagi. Jadi gimana Bang Oji? Oke, Kira-kira gitu dong. game pertama untuk Bigetron atau tim Liquid ID? Aku suka Bigetron. Oke. First RKB? Aku jujur lebih suka tim Liquid karena counter playnya ini. Oke, menarik. Itu dia untuk sedikit prediksi ya untuk game yang pertama juga. Tapi apapun masih bisa terjadi. Apalagi dengan draft seperti ini yang dibawakan. Dua-duanya punya resikonya masing-masing Bang Oji. Oke, lalu kalau begitu mari kita menuju line of down. Silakan Nevin. Oke, jadi langsung aja kita cek dulu suara Biget Troopers dan juga The Cavalry. Mana suaranya? Yes! Jumat malam makin menggebu tentunya. MPL Arena sudah mulai penuh. Jadi kita menyaksikan, let's go to the line of down. Ya, selamat datang di dalam Line of Down karena kita akan langsung menyaksikan juga apakah dengan kombinasi Kalea dengan Patrick, Kalea dengan Harley juga. Ini bisa jadi ancaman besar apalagi power Moreno dengan Chuzinnya yang langsung ngebuat agak susah nih dari Chell bersama Leoni. Ya pasti ya, Moreno seperti biasa bermain dengan adanya early No game way. yang agresif. Hampir aja first blood, tapi kali ini Finn Scruttle mode. Apakah akan coba dipaksa Rachel? Dalam kondisi seperti ini, Finn akan cukup sulit kalau misalnya belum di-trigger flickernya Nevin. Nggak adil antara Leoni dan juga sosok dari Finn. Meanwhile Waduh, ke sana, Maharaja Kevin bakal coba dipaksa menuju ke arah Nanel. First blood masih menyala. Membuat Nanel kali ini ter-takedown juga. Dipaksakan oleh Moreno dibandingkan dia tidak harus ada pertukaran antar sesama jungle. Untungnya masih bisa diselamatkan. Lifesteal cukup tinggi membuat Finn kali ini masih memiliki belikan tapi kecedot. Sayang sekali. Satu hit terakhir. Finn ter-takedown. Keuntungan masih berada di tangan dari tim Liquid, Nevin. Ini pattern yang lebih chaotic ya karena posisi dari Nail yang coba untuk nge-invade satu monster jungle kejawab ternyata bro. Ya karena mereka juga nggak mau kehilangan ya dari monster jungle mininya juga. Mereka benar-benar ingin membuat Kevin tetap ada di level yang keempat. Dengan adanya power fight back. Yang tadi sempat kita mention langsung unggul untuk tim kita di 500 gold di awal game. Sementara untuk di mid lane tadi, Moreno dengan emblem seperti biasa ya, Chushin pelari culture. Wih. Dimana dia akan full untuk movement speed dan sprint juga. Jadi ya jangan kaget kalau emang dia bakal mengincar ke lini tengah nih kayak Aran, Leoni, Kevin mungkin yang akan jadi target. Iya, bisa full maraton ya bentar lagi karena memang untuk penggunaan dari Beatrix ini akan bisa berkombinasi dengan Aran. Aran, Scruttle mau teman dan tim ini udah mulai masuk di dalam finish. Mereka mencoba untuk memukul kembali. Shogun dengan torrent momennya. Menuju ke arah Finn tidak memiliki flicker tapi damage yang terlalu besar. Membuat para pasukan dari tim Liquid mereka kehilangan sosok Aran. Tapi Shogun tetap menjadi pertukaran. Para pasukan dari tim Liquid mereka tertangkap satu. Last steal yang cukup tinggi dari Finn tanpa adanya anti-regen membuat para pasukan dari tim Bigetron mendominasi di arah jungle. Meanwhile Kyo membuka Saman Force, menargetkan ke arah belakang. Eman, Bennett, Rage for defensive. Yes, kalau barat kalian semua yang nanya, wah kok Bennett Rage for defensive bang? Bennett Rage melindungi Kyo tidak masuk ke dalam dengan Saman Force-nya. Tapi itu tarik ulur yang cukup panjang. Dan secara pertukaran ada banyak yang terjadi, mulai dari turtle yang bisa dipegang sama tim Liquid tadi, tapi ada satu poin kill yang jatuh ke tangan Nile, bro. Ya udah pasti ya, ini ada trade setidaknya. Ini Oke, sama BTR. surprise Maharaja Kevin. Menargetkan menuju ke arah Nanile. Deadly Magic yang masuk. Deadly Magic Nanile dari tadi masuk tapi yang disayangkan adalah poker triknya nggak maksimal. Dan bahkan di depan sana menuju ke arah Eman. Damage yang terlalu besar. Dan Liquid mendapatkan 3 suara dan juga Bigetron by Vitality. Mendapatkan 3 suara dan bahkan di depan sana. Satu mob.
Damage yang diberikan terhadap Leoni tergocek oleh Nanael. Walaupun purple buff-nya dicolong, tapi Nanael setidaknya dia tidak ter-takedown dengan menggocek seorang Leoni. Wah, sendirian dari Leoninya kebuka flicker juga, jadi kerugian yang lumayan terasa untuk tim Liquid ID, bro. Ya ini early yang lumayan intens ya. Dengan adanya banyak sekali gerakan dari area jungle, invade demi invade terjadi. Bahkan tadi di area turtle juga ada banyak banget resource skill yang keluar. Trade juga udah mulai tercipta 4-3. Ya sebenarnya dari point kill nggak terlalu berbeda jauh sih. Tapi tim Liquid tetap unggul karena emang turtle sharing gold yang mereka dapatkan. Sehingga membuat baik itu Kyo Eman juga pasti bakal play safe lagi. Dan menunggu bagaimana rotasi untuk ke turtle yang kedua. Oke, ini yang bakal jadi menarik lagi ya untuk turtle yang kedua. Karena berarti untuk kedua belah roamer mereka udah siap untuk memberikan setup dengan ultimate-nya masing-masing. Tsunami Slam dari seorang Finn yang juga ready. Tapi target yang paling optimal menuju ke arah mana, Prof? Kalau penggunaan Tsunami Slam? Tsunami Slam ya, udah pasti enaknya ke Haran sebenarnya. Makan depan dulu. Profesor lihat atas surprise! Happy birthday! Kyo kembalikan kembali karena dengan Salon Force Spirit of the Phoenix. Leon ini masih bisa selamat dengan adanya Quicksand Guard di depan sana. Surprise happy birthday yang ternyata tidak berjalan dengan baik. Meanwhile Shogun Rush mendapatkan 3 crowd control tanpa following damage. Shogun hanya menjadi awan kelabu. Menjadi mendung di depan sana. Dan mereka menargetkan menuju ke Eman. Eman tidak bisa berbuat banyak. Tim Liquid yang malah bersinar. Shogun yang menjadi awan cerah malah harus menjadi awan yang mendung dan kelabu, Devin. Wah, ini dua pemain ditambahkan dengan objektif bahkan purple buff yang kembali lagi menjadi milik dari tim Liquid ID dan kayaknya masih belum berhenti sih karena outer threat mid lane mau dikontes kah oleh Bigetron. Wah, nggak ke defense tentunya ya. Dengan adanya permainan dari meta the pick off BTR by Vitality ketika fightnya 5 lawan 5, apalagi ada Fury of the Phoenix, tim Liquid jauh lebih diunggulkan dan sekarang ya dapat informasi dari Kevin harusnya. Oh, surprise! Oke, surprise! Dan komplain Eman! Mau kemana Eman? Nggak boleh pulang, mau jadi goyang. Tapi Leoni kembali melakukan satu buah Quicksand Guard. Tapi damage dari turret masih terlalu banyak. Tidak bisa dibendung. Leoni versus turret. Sampai 3 kill belakangan ini. Ya. Semuanya ya. Iya kan? Karena balik lagi ya, emang benar-benar sampai di Tsunami Slam, setidaknya ada pertukaran tadi di bagian top lane. Karena rugi banget kalau misalkan Eman tumbang tapi nggak ada trade. Oke, Thoran Moment coba untuk menangkap sedikit. Tapi Nanael tidak boleh melupakan. Kalau misalnya Shogun bisa ditangkap, walaupun sekalipun ada flicker dia tidak akan bisa selamat. Karena Shogun bakal ter-takedown lagi dan lagi. Shogun, what happened? 3 kali dia tumbang yang menurut aku tidak harus dia bisa tumbang di sana. Karena untuk bisa mendapatkan satu turret, dia nggak harus merelakan Shogun. Iya. It's not worth it at all. Ini sedikit terlepas gitu ya dari kawanannya dan lihat betapa aktifnya dari seorang Leoni. Wah, lagi dan lagi Leoni berulah. Di sana dengan goloknya Leoni membuat Nanael kesulitan untuk farming dan dari segi level ketinggalan 2 level antara Maharaja Kevin dan juga Nanael. Ya ini dia pressure yang nggak mau berhenti dari Leoni ya. Ya. Pressure yang ingin dia berikan terus-terusan agar nanti Nanaelnya nggak bisa connect dengan adanya Finn. Gak ada combo Tsunami Slam dan juga Deadly Magic. Jadi lini depan dari tim Liquid ID makin aman dengan perbedaan ya OTW 3000 gold buat sekarang. Oke, dan setup ke area turtle yang sebenarnya sudah mulai dilakukan dan masih ya akan dicek oleh seorang Leoni bahkan ngejaga dari bagian belakang. Tsunami Slam menuju ke Aran, full damage yang diberikan tapi masuk terlalu dalam. Saman Force free hit ke belakang. Shogun more defensive tapi Eman out of nowhere dapetin point kill, double kill. Menuju ke arah point kill yang kedua, Leoni ter-takedown, Turtle tidak didapatkan. Drichel seorang diri, bakal coba diangkat dengan rocknya. Moreno di depan sana, fokus menuju ke Drichel tapi mereka melepaskan karena target utama adalah Turtle. Gua nggak tahu apa yang terjadi sama tim Liquid dengan keuntungan yang sudah mereka miliki, Profesor. Wah jujur yang paling pertama adalah karena arahnya ke delete. Yang tadi sempat ditanya sama Nevin juga siapa target optimal dari BTR by Vitality. Dia udah pasti lini depan Aran. Dan bener-bener harus di all in, ada Banned Rage juga dari damage yang diberikan bener-bener masif sekali. Dipadukan juga dengan adanya Deadly Magic, instant kill ke Aran. Jadi winning condition dari BTR by Vitality. Iya, karena akhirnya nggak ada yang bisa ngeganggu sampai ke bagian backline. Ya Moreno bebas banget tadi Bebas banget. untuk pilih mau lantern flare ke arah siapa. Bahkan Richel pun dihantui dengan center yang dibawakan oleh seorang Moreno. Ditambah lagi secara atomizations, ini akan menuju ke arah Skyfierce, Prof. Oh, 2 expert glove ya. Langsung menuju ke arah dari Skyfierce. Nile akan membuat secepat mungkin line interaction. Cooldown juga, damage juga dari Resonate. Dan sudah jadi, Eman juga Malefic Gun. Oke, di depan sana Leoni nampaknya cukup galak untuk main ke arah jungle selalu.
di mana Nile berada dari ketinggalan 2 level. Sekarang Nile udah coba untuk mengejar ke arah 1 level aja Nevin. Iya, dan untuk Bigetan juga mereka langsung bisa mengamankan keuntungannya begitu banyak ya. Maksudnya dengan satu momen aja sekarang secara outer turret udah bisa mereka samaratakan. Sehingga di area mid-nya ini udah bisa lebih invasif lagi, mau itu ke area purple dan ke area orange buff, bahkan menutup jalan dari seorang Leoni. Cuman kalau bisa ngomongin Prof, gimana cara nge-stop Leoni ini tanpa ada trade lagi? Wah bisa aja dia yang di Tsunami Slime nantinya. Karena Leoni bisa di instant sebelum dia menggunakan Quick Sand Guard. Jadi lagi-lagi tim Liquid ID emang harus team fight berlima, sementara BTR by Vitality bakal lebih diuntungkan ketika emang mereka menangin jumlahnya. Jadi malah di sini permasalahan utamanya dari tim Liquid ID adalah gimana caranya mereka bisa dapetin setup yang bagus dalam keadaan yang sekarang jadi equal. Bahkan 1000 diunggulkan sama BTR by Vitality. Karena untuk vision map-nya ini pasti bakal dipegang sama BTR by Vitality. Lihat. Wah, nah ini langsung kegeser semua sih memang keuntungannya. Apalagi dengan Lord yang akan segera hadir kembali lagi di dalam Land of Dawn. Secara manajemen wave juga ini enak banget ya untuk Nile. Dari tadi dia aktif banget, bisa ke area top lane, ke area bottom lane juga. Dan itu yang cukup merepotkan buat tim Liquid ID. Karena Profesor KB juga tadi bilang, team fight 5 yang justru dibutuhkan sama tim Liquid ID ya bro. Iya, kalau udah berempat udah pasti bakal rugi. Oke, langsung Tsunami Slam kembali menjadi pilihan utama. Flicker ball defensif, tapi Deadly Magic udah mulai masuk. Nomor masukkan dari tim Liquid, mereka tertembak oleh Eman. Tembakan peringatan Leoni menjadi target utama dengan anjay satu buah Raging Sensor. Tidak terlalu berdamage, tapi nampaknya Kyo sama Forsen tidak bisa terlalu banyak untuk bisa bergerak. Karena dia udah tertembak dan bakal triple skill dari seorang Moreno. Menuju ke arah minion, tapi Moreno lebih fokus menuju ke arah Drizzle untuk melakukan wipeout. Pasukan berkuda semuanya ditutup dan dimasukin ke dalam kandang. Wah, mereka berhasil mendapatkan satu momentum tersebut dan lagi-lagi ketika Aran tumbang, ini tim Liquid ID kehilangan balance mereka atau keseimbangan mereka dan akhirnya target menuju ke arah Kyo, ke arah Drizzle dan Kevin itu jadi hal yang mudah untuk Moreno. Itu dia, dipermudah karena Arannya masih menerima damage dari Deadly Magic. Ternyata dengan adanya play dari counter setup Cetian, ini tidak 100% berjalan maksimal dan 30 stack dari Moreno yang masih belum bisa ditumbangkan sekarang. Profesor, tapi pertanyaanku adalah kenapa Aran tidak menggunakan Purify? Dalam kondisi udah ada Shogun, ada Finn di sini. Kalau ya. Ya. Kayaknya emang dia lebih butuh flicker untuk bisa bikin momen ya dengan Dark Bikin Wave. momen. Tapi kalau aku malah mempertanyakan Arannya masuk lagi tadi karena aku kira Arannya bakal ngebuang damage dari Deadly Magic dulu, main kiting. Sehingga mungkin Leoni dan nantinya Kevin yang akan ditugaskan untuk menahan sedikit di lini depan. Untuk bisa mendapatkan regenerasi sedikit. Tapi ternyata ketika dijalankan terus, ya kebawa sama tim playnya BTR by Vitality yang tadi sempat kita mention. Menang jumlah. Ya, menang jumlah. Tapi dengan kondisi seperti ini, para pasukan dari tim Liquid mereka masih mempertahankan oleh defense di arah bottom lane. Walaupun tidak mungkin cukup lama. Karena udah pasti diselesaikan, apalagi udah mau selesai juga. Melihat potensi tim fight tadi Nevin ya, aku ngelihat mereka agak bias untuk fokusnya. Antara ke depan atau ke belakang, itu mereka bingung. Ya, terpisah tadi ya, terpisah gara-gara ada Bennett Rage dari Eman. Emannya free. Emannya tinggal tembak, bahkan dipasang di depan sana. Tsunami Slam ternyata pin Moreno-nya. No way! Cutlike didapatkan mundur ke arah belakang. Shogun memegangi dua orang di depan sana. Seorang Maharaja Kevin, seorang Terry. Merasa mendapatkan Eman, terinjak di depan mata. Tapi Sky Pistol dari Moreno tidak mampu menghentikan Maharaja Kevin. Shutdown pun terjadi. Tapi Nile sebagai jungler bertanggung jawab mengeksekusi sosok Maharaja Kevin. 2 poin eliminasi cukup mahal dari Kevin karena bisa ngedapetin ke arah Moreno dan juga Eman. Tapi di satu sisi kembali lagi terlihat bagaimana caranya Bigetan by Vitality selalu bisa ngedapetin Aran, Prof. Ya ini tapi pertukarannya lumayan oke ya, 3-2. Karena emang lagi-lagi Aran yang akan dijadikan target. Selama Aran yang tumbang pertama, BTR by Vitality udah pasti bakal lebih leluasa untuk masuk. Karena banyak banget disability yang pasti bakal cancel gara-gara ada Aran di sana. Dengan gangguan dari pasif yang dimiliki, Dark Wave juga, efek knock up airborne. Jadi ya wajar banget kalau emang BTR by Vitality tahu nih, target utama kita adalah Aran dan Aran pasti. Iya. Tapi ya thanks to Kevin, ada trade akhirnya. Setelah 2 teamfight sebelumnya, pick off-nya selalu berjalan. BTR selalu menang angka, bahkan sampai unggul 3.200 gold tadi kan. Ini sekarang ada keseimbangan, ada trade, ada pertukaran. Yang gak rugi-rugi banget lah dari tim Liquidnya. Iya, dan sedikit memecahkan Skypers ya tadi karena Moreno yang berhasil di take down juga dengan stack dia yang sudah sangat tinggi nih total 7-1-9 untuk KD-nya sendiri. Ya itu shutdown bounty itu lumayan.
Ya, dan menarik juga ketika kita melihat Lord selanjutnya nanti akan jadi seperti apa nih, Prof? Nah, kalau ngomongin Lord udah pasti mata kita ke Nile dulu boleh sih. Karena deadly magicnya dia dari tadi kan ke Aran. Kalau misalkan bukan ke Aran itu mungkin baru ancaman. Apalagi dengan adanya Match Trinity. Sebenarnya kalau Nile udah buka duluan pakai deadly magic tapi belum ada Tsunami Slam gak ada masalah. Karena mungkin tujuannya mau ngepoke duluan. Tapi kalau udah ada Tsunami Slam dan ada deadly magic harus dipastikan itu bener-bener tumbang. Karena kalau enggak ya BTR by Vitality bakal rugi banget dari resource. Ya, satu target, satu suara, tapi BT Moreno bagus banget sih di follow up sama Vin tadi. Itu cukup mengagetkan. Kenapa aku bilang cukup mengagetkan? Karena posisinya tiba-tiba ketika dia pancing dengan Moreno, tim fight di sana terbuka. Wah, itu benar-benar mengerikan. Tapi lihat Shogun membuka vision cukup jelas. Aran standby on position menuju ke arah Lord. Tapi Shogun Sekratul Maut permainan di arah belakang. Langsung ada penetrate. Berhasil mendapatkan Leoni gagal melakukan instant. Tapi Shogun tertakedown. Aran mencoba untuk bertahan di depan sana. Winter Crown skill. Menuju ke Eman. Terkena pasif yang dimiliki oleh Drizzle. Eman terpental kembali. Shutdown dari Q menggelegar di lane of down. Trapping yang sedikit fail dari Bigetron by Vitality karena terlihat ya rencana mereka pengen coba trap siapapun yang ada di area top lane, tapi setelah itu mereka pengen balik dan Shogun yang terpisah ternyata dia malah jadi satu angle yang bisa dimanfaatkan oleh tim Liquid ID sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi Prof dengan Bigetron? Ya take over ya tadi ya yang dilakukan sama tim Liquid. Bigetron kayaknya mau nge-trap di bagian top lane tapi nggak ada yang nge-clear di bagian top lane. Sehingga fokus dari tim Liquid ID ketika ada yang show di area top lane itu adalah Nanael, mereka gas Lordnya. Dan ternyata counterplay dari Drizzle akhirnya berhasil ya. Setelah 14 menit yang kita bilang dari tadi soal bagaimana cara dia bermain dengan Fear of the Phoenix. Dan Leoni memang jadi korban. Tapi ketika Aran bebas, lihat bagaimana zoning out. Ada 3 pemain yang terpisah dari Eman sehingga Eman bisa terkena atau terculik oleh zaman force-nya Kyo. Dan bahkan Eman di sana terpantul. Benar-benar memantul begitu saja. Akhirnya Eman gak bisa dapetin Drizzle juga. Untungnya Beatrix adalah hero high ground. Ini masih cukup kuat untuk bisa melakukan clear. Walaupun Kyo diving ke arah dalam. Finn menjadi target utama. Hanya untuk menggeretak-geretak Sambo. Tapi semua keadaan yang sudah dimiliki Bigetron by Vitality berbalik sekejap itu, Nepin. Iya, ini benar-benar jual beli serangan ya. Untuk kedua belah sisi sih, nggak ketimbang ke salah satu doang karena sama halnya ketika Bigetron bisa ngedapetin satu momen pun mereka juga bisa nge-convert itu semua ke arah keuntungan. Nah bedanya sekarang tim Liquid ID mereka punya angle yang lebih besar untuk bisa nge-finish ke arah game yang karena Oke, Maharaja Kevin memanggil kudanya. Yiha! Ada mundur ke arah belakang Shogun. Wintercraft membuat Aran stumble di sana menghilangkan Shogun. Bahkan Tsunami Slam menuju ke arah Maharaja Kevin pun tidak bisa berhasil. Dan tim Magic udah mulai masuk. Leoni masih ada Immortality. Tapi cover yang diberikan terhadap seorang Q. Dan Nile mencoba untuk menculik satu persatu. Mereka Sekratul Maut semua. Q kali ini mencoba untuk bertahan. Dan langsung di-cover dengan sangat cepat oleh para pasukan dari tim Liquid. Mereka tidak ada yang mau kehilangan satu member pun. Eman dari masih full. Aran! Flickernya surprise menuju ke Eman tapi mereka melupakan. Terlalu sakit damage yang diberikan oleh sosok seorang Eman hingga Arannya meledak. sepenting itu decision making sepersekian detik yang harus bisa dilakukan sama kedua belah tim. Karena tadi mereka sama-sama punya opsi untuk lanjut fight atau tarik ya bro. Udah pasti ya dan mereka memilih untuk tarik dulu nih sebenarnya dari tim Liquid. Cuma Arannya loncat lagi. Dengan pikiran dia miliki sehingga dia harus tumbang di depan sana. Mungkin balik lagi ya, agar teman-temannya bisa pulang dengan selamat. Karena Kyo juga tadi dalam keadaan kena Deadly Magic. Memang kalau dalam keadaan menit-menit seperti ini cukup berbahaya. Ketika sudah mencapai 50.000 gold plus untuk overall timnya. Berarti mereka menandakan udah punya item yang cukup untuk team fight dari kedua belah tim. Timingnya juga tepat nih dengan hadirnya Lord juga dan Glowing One ya. Iya, Nile sampai Glowing One. Untuk bisa menghancurkan bagaimana shield evac yang keluar dari Chrono Dash Kyo. Oke, Kyo mencoba memaksa dengan Chrono Dash. Dengan Zaman Force yang dikeluarkan informasi yang cukup mahal tapi Shogun! Taran Mama di following up dengan adanya Tsunami Slave. Mencoba untuk ditutup dengan Fury of the Phoenix. Semangat Shogun yang menjadi korban jiwa Eman. Sekratul Maut dikejar habis sama Maharaja Kevin. Tapi nampaknya lifesteal yang cukup kuat dari Finn. Masih membuat para pasukan dari tim Bigetron bertahan tidak kehilangan Eman. Tapi Lot terbuka bebas. Bigetron dalam bahaya. Inisiasi kejut yang diberikan oleh Shogun dan yang disayangkan adalah tadi Leoni yang tertangkap. Sehingga ternyata masih bisa di-counter dan tim Liquid ID yang justru bisa pegang kendali dari Lordnya bro. Ya plus Kyo ya, dia kena Deadly Magic tadi bener-bener hampir ke-delete. Thanks to monster jungle lizard di area bottom lane tadi. Yang membuat Kyo survive dengan adanya Holy Crystal, Oracle, dan Shield yang begitu berlimpah. Sehingga buat sekarang mereka akan
bertahan terlebih dahulu untuk tim Liquid. Dan untuk BTR by Vitality, mereka harus cari momen sekarang. Karena kalau enggak, Lord masuk ke high ground. Untuk defense, mereka hanya mengandalkan Beatrix dari Eman. Iya betul. Udah ada fleeting time sih Prof dari seorang Vin ya. Tapi masalahnya sekarang ya buat dapat Aran udah nggak semudah itu lagi ya. Iya, ketutup nih untuk di bagian top lane-nya ya. Tim Liquid ID emang sengaja munculin beberapa member mereka biar nggak digas di bagian top lane karena ya udah pasti untuk BTR by Vitality dengan adanya Kalea mereka akan mencari kill terlebih dahulu tapi digagalkan. Sentry pun dibuka, No. 3 wave berjalan. 3 wave. Eman harus benar-benar manage wave dengan sangat baik. Lepaskan tengahnya karena sulit untuk dipertahankan. Dia selamatkan satu-satunya yaitu di arah top lane. Eman masih memiliki penetrance. Maharaja Kevin memanggil kudanya. Tapi kayaknya tidak terlalu agresif karena Zaman Force telah dikeluarkan. Fokus mereka agak cukup berbeda. Masuk ke arah belakang, Leone! Meninggalkan Nile dengan immortality-nya tapi Master mengenang sangat bebas dan Team Liquid! Pasukan berkuda menggigit balik dan menyepak para pasukan dari Pegasus by Vitality. 1 poin membuka untuk memberikan pembalasan dendam karena leg pertama mereka yang ditumbangkan. Tapi kali ini kesempatan itu tidak akan diberikan. Game yang cukup panjang sampai akhirnya eksekusi bisa dilakukan secara maksimal. Decision making yang selalu mereka ubah tapi dengan hasil yang selalu bisa bermanfaat. Itu dia ditambah lagi dengan adanya decision terakhir tadi loh. Yang menjadi game changer dari BTR by Vitality ketika mereka show di top lane. Ketika Nile muncul, Lord langsung diambil alih. Dan di last fight, thanks to Monster Lizard, Kyo gak tumbang, gak kena instant burst dari Nile. Dan itu dia, di last fight-nya juga Aran yang membadani. Bahkan Winternya gak ke-trigger Nevin. Yep. Dia udah punya semua alasan untuk menelan damage dari Nile. Dan di last fight-nya, target dari Leone dan Richel. Regin Sandstrom, Fury of the Phoenix. Targetnya cuma satu, Nile-nya dulu. Karena berarti Nile adalah sumber masalah dari BTR by Vitality itu. Yang langsung di-shutdown sama tim Liquid. Pecah immortalnya Profesor. Pecah. Leone targetnya gue nggak peduli mau mati 9, mati 10. Nile immortalnya pecah. Nile nggak bisa. Kalau immortalnya pecah jadi dia nggak bisa maksimal untuk memberikan damage. Di sini Nevin. Dar! Combo Fury of the Phoenix dan juga Raging Sandstorm yang bukan Raging Sunfall ngebuat Nile kehilangan immortality-nya. Tapi jujur, gua suka banget sama seluruh keberanian yang dilakukan oleh Maharaja Kevin. Iya. Liquid bisa berbalik seperti ini. Ya, decision-nya. Karena decision making Maharaja Kevin dia dapetin Dia langsung bisa dapetin Moreno tadi. Terus juga langsung ke arah Eman. Jadi Nah, emang powerful banget satu momen tersebut yang akhirnya ngebalikin semuanya. Iya, itu dia. Dan tadi sempat di shutdown ada Hellcat, sorry. Shutdown. Dan Hellcard gak bisa lihat mas, bukan Iya. gak bisa denger. Iya, kebalik. Iya. apa sorry? Coba melek dulu, melek dulu. Gelap, gelap. Natalia itu Natalia. Aku gelap, gak denger apa-apa. Nah itu tapi balik lagi ya, emang kalau kita ngomongin soal decision, gak tau kenapa decision dari BTR juga questionable. Kayak Oke. mereka gak ada yang pegangin, bener-bener gak ada yang megangin Lordnya ya. Karena Iya. balik lagi dalam posisi tadi, ketika mereka ingin take over Lord itu jatuhnya mereka pasti bakal rugi. Karena apa? Karena mereka bakal lumayan buang badan dan harus fight lawan Aran dan Leone di situ. Pegangin Makanya- berapa tuh lihat? Pegangin berapa, Be? Pegangin berapa? 3 udah pasti ya. 3. 4 tadi. 4 plus 1 ya sama Shogun juga ya. Eman Dilihat. kan sempat masih ada di situ Nah Eman karena tadi. targetnya udah beda, udah berubah. Targetnya ke Leone. Karena sebelumnya targetnya Aran dulu kan soalnya. Oke, dan tentunya MVP of the game. Maharaja Kevin, Panglima berkuda dari tim Liquid, berhasil membawa Liquid mendapatkan kemenangan di game yang pertama dengan sangat sulit. Karena semuanya sudah dipimpin oleh Bigetron bukan tanpa alasan. Flawless early game untuk Bigetron.